Pemasaran yang kita tahu selama ini itu udah usang. Aturan-aturan lama yang dulu jadi andalan, sekarang malah bisa jadi resep kegagalan. Jadi, apa dong pedoman barunya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, coba diperhatiin kata kuncinya di sini, menambah. Ini penting banget. Jadi, ini bukan soal buang semua yang lama, terus ganti baru. Bukan revolusi. Anggap aja ini evolusi. Kita udah punya fondasi profesional yang kokoh kan? Sekarang kita tambahin lapisan baru di atasnya. Lapisan yang lebih kreatif, lebih lincah, dan justru kombinasi inilah yang bikin semuanya jadi super kuat. Ini nih pertanyaan yang harganya miliaran dolar ya kan? Kita semua pasti pernah lihat ada perusahaan raksasa, kelihatannya nggak mungkin tumbang, tiba-tiba oleng terus hilang. Kenapa bisa gitu? Jawabannya ternyata bukan karena teknologi baru atau pesaing yang hebat, tapi karena cara berpikir di dalam perusahaan itu sendiri yang udah kadaluarsa. Oke, sekarang coba kita jadi dokter sebentar deh. Kita diagnosis penyakitnya. Akar masalahnya tuh ada di satu konsep klasik, namanya miopia pemasaran. Dengerin deh namanya, miopia. Ini tuh bener-bener kayak penyakit yang pelan-pelan bikin perusahaan jadi rabun jauh, nggak bisa lihat apa yang terjadi di dunia luar. Gampangnya gini, perusahaan jadi naksir berat sama produknya sendiri, bukan sama pelanggannya. Jadi mereka sibuk banget poles-poles produknya, bikin makin canggih, makin keren, sampai lupa nanya hal paling dasar. Pelanggan sebenarnya masih butuh nggak sih barang ini? Atau masalah apa sih yang sebenarnya pengen mereka beresin pakai produk kita? Nah, miopia ini efeknya bahaya banget. Bikin fondasi perusahaan retak di mana-mana. Tim finance sama marketing jadi kayak musuh bebuyutan, tarik-tarikan terus. Tim online sama offline kerjanya sendiri-sendiri nggak nyambung. Karyawan cuma dianggap robot buat kerja, bukan manusia yang punya ide. Dan yang paling parah, hubungan sama pelanggan jadi dingin, nggak ada sentuhan manusianya lagi. Dan pas saya bilang parah, ini beneran parah. Ini bukan lagi soal kehilangan sedikit pangsa pasar, bukan. Ini soal hidup dan mati perusahaan. Taruhannya tinggi banget. Setinggi apa sih? Gini deh, kadang satu angka aja udah cukup buat ceritain semuanya. Dan angkanya adalah 12%. Cuma 12%. Kelihatannya kecil ya, tapi di balik angka ini ada cerita yang luar biasa dramatis tentang ribuan perusahaan raksasa. Maksudnya apa sih angka ini? Artinya begini, dari 500 perusahaan paling top di dunia tahun 1955 yang masih bertahan sampai sekarang cuma 12%. Sisanya hilang. Ini bukti paling telak. Kalau diem aja dan ngandelin cara lama itu bukan strategi buat bertahan. Itu justru resep paling manjur buat punah. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita belok dari jalan tol menuju kepunahan ini? Gimana caranya pindah ke jalur yang berkelanjutan? Jawabannya ada di satu hal, pergeseran mindset yang fundamental. Udah saatnya kita berhenti jadi korban pasar yang berubah-ubah dan mulai jadi arsitek yang ngebentuk pasar itu sendiri. Bedanya tuh tajam banget. Pemasar profesional itu jago banget ngejalanin instruksi sesuai peta yang udah ada. Sementara pemasar wirausaha, dia jago ngegambar peta baru pas medannya tiba-tiba berubah. Nah, coba sekarang tanya ke diri sendiri, jujur deh. Sehari-hari di kerjaan, kita lebih sering jadi penjaga nilai yang udah ada atau jadi pencipta nilai yang baru? Dan ingat ya, sekali lagi, ini bukan berarti kita harus buang semua yang lama. Profesionalisme itu penting banget buat eksekusi. Tapi, profesionalisme aja nggak cukup. Dia butuh pasangan, yaitu jiwa wirausaha, kemampuan buat ngelihat peluang, keberanian buat ngambil risiko, dan lincah buat gerak cepat. Oke, kita udah ngerti kenapanya, kita juga udah ngerti apanya. Sekarang, bagian paling penting, gimananya? Gimana cara kita nerapin mindset ini ke dalam struktur perusahaan yang beneran? Nah, disinilah kita masuk ke model Omnihouse. Ini cetak biru praktisnya. Dunia bisnis sekarang tuh udah terlalu rumit. Nggak bisa lagi pakai model-model lama yang kaku dan terkotak-kotak. Kita butuh semacam blueprint yang bisa nyatuin semua bagian jadi satu, bukan malah misah-misahin. Dan itulah peran dari model Omnihouse ini. Intinya, model ini tuh soal keseimbangan sempurna, kayak yin dan yang lah. Di satu sisi ada mesin kewirausahaan. Anggap aja ini pedal gasnya. Dia yang dorong ide-ide baru, bikin terobosan. Di sisi lain ada inti profesionalisme. Ini rem sama setirnya. Dia yang mastiin semuanya jalan efisien dan terkendali. Kita butuh dua-duanya buat bisa nyampe tujuan kan? Dan kerennya lagi, nggak cuma sampai di situ. Model ini nggak cuma nyatuin dua mindset tadi. Dia menempatkan jantung ini di tengah-tengah fungsi-fungsi vital perusahaan. Marketing, finance, teknologi, dan kemanusiaan. Jadinya semua departemen ini dipaksa buat hidup bareng dalam satu rumah.
Dan yang paling penting, jendela rumah ini selalu kebuka. Jadi mereka bisa lihat apa yang terjadi di luar, pelanggan, kompetitor, dan perubahan yang terus-terusan. Oke, teorinya kedengaran keren ya. Tapi gimana praktiknya di dunia nyata? Coba kita uji model ini. Ingat kan titik buta yang kita bahas di awal tadi? Nah, kita fokus ke salah satu yang paling sering terjadi. Adanya tembok pemisah antar departemen, atau yang kerennya disebut silo. Ini dia nih, drama klasik di hampir semua kantor. Tim marketing yang pengennya bakar duit buat bangun brand, sementara tim finance maunya irit-irit buat jaga profit. Sering banget kan mereka kayak datang dari planet yang beda. Nah, model Omnihouse ini dirancang khusus buat maksa mereka ngobrol pakai bahasa yang sama. Lihat deh tabel ini, kelihatan jelas kan bedanya? Marketing itu fokusnya ke pertumbuhan top line, ngukurnya brand awareness, dan ngelihat budget itu sebagai investasi masa depan. Sementara finance fokusnya ke profit bottom line, ngukurnya ROI, dan ngelihat budget itu sebagai biaya yang harus ditekan. Ya pantas aja sering berantem. Nah, ini dia kuncinya. Dengan memasukkan semua orang ke dalam satu rumah yang sama, si Omnihouse ini obrolannya jadi berubah total. Tujuannya bukan lagi profit lawan awareness, tapi jadi satu tujuan bareng, menciptakan nilai pasar. Tiba-tiba, budget marketing itu bukan lagi item biaya yang nyebelin di laporan keuangan, tapi jadi kolom investasi buat masa depan perusahaan. Ini benar-benar mengubah cara pandang. Oke, setelah kita berhasil menyatukan rumah kita buat kondisi hari ini, sekarang waktunya kita lihat lebih jauh ke depan. Karena tujuan akhirnya itu bukan cuma buat bertahan loh, tapi untuk terus-menerus bisa menciptakan kurva pertumbuhan baru. Memastikan perusahaan kita nggak cuma hidup, tapi juga berkembang. Perjalanannya itu ada 3 tahap. Gampangnya merangkak, jalan, terus lari. Tahap pertama, kita merangkak dulu dengan jadi relevan. Caranya, satukan dulu semua yang ada di internal. Tahap kedua, kita berjalan, belajar untuk bertahan dengan menjaga kesatuan yang udah kita bangun. Dan akhirnya, tahap lari, yaitu mencapai keberlanjutan. Ini artinya kita udah punya otot buat terus berubah dan bertransformasi kapanpun dibutuhkan. Dan inilah inti dari semua ini. Jadi jagoan dalam apa yang kita kerjakan sekarang itu penting banget. Tapi itu aja nggak cukup. Kemenangan sejati, kemenangan jangka panjang, itu datangnya dari kemampuan kita buat beradaptasi dan menangin permainan yang bahkan belum dimulai. Nah, itulah yang namanya fleksibilitas strategis. Jadi sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Ini pilihan yang sangat fundamental. Apakah bisnis Anda saat ini dirancang untuk menang di pertempuran hari ini, tapi dengan risiko kalah dalam perang di masa depan? Atau Anda sedang membangun sebuah mesin yang siap untuk berkembang, siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang besok? Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan segalanya.